Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Daram Danwarta, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen ASN dan pengalaman belajar pada hari pertama terkait dengan manajemen ASN. Tunggu apa lagi? Mari saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama profesional, yang kedua nilai dasar, yang keempat etika profesi, yang keempat bebas intervensi politik, dan yang kelima bersih dan praktis KKN. Lalu, adapun kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS, yang kedua P3K. Untuk PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lalu untuk P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja ataupun dengan perjanjian kontrak. Di sini warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang diperpanjang setiap 5 tahun sekali ataupun lebih. Adapun peran ASN, yang pertama itu fungsi ASN, yang kedua tugas ASN. Adapun fungsi ASN, yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekrutan dan pemersatu bangsa. Adapun hak PNS, yang dimana sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama terkait gaji, yang kedua terkait tunjangan, yang ketiga terkait cuti, yang keempat terkait jaminan pensiun dan hari tua, yang kelima pengembangan kompetisi, dan yang keenam perlindungan. Adapun hak untuk P3K sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang pertama gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetisi, dan perlindungan. Adapun pengembangan kompetensi berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Adapun acuan pelaksanaan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS pasal 5. Dan adapun perlindungan PNS pasal 29 Undang-Undang ASN tahun 2014, yang dimana yang pertama menjamin kematian, yang kedua menjamin kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kesehatan ataupun BPJS, yang keempat bantuan hukum. Kewajiban ASN suatu beban atau tanggungan yang bersifat konstruktual, sebuah yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN itu sendiri, seperti kewajiban setiap dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan adapun yang terakhir, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kode etik sebagai ASN, tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Di sini adapun kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, yang kedua melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan taat tekanan, yang keempat melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, golongan, dan jenis kelamin. Adapun manfaat-manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan disiplin akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk menjaga pertanggungjawaban tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegratif untuk mencapai visi dan misinya. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengalaman belajar saya mengenai tentang manajemen ASN. Saya memperoleh pemahaman yang luas tentang bagaimana sistem dan prinsip pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya menyadari pentingnya peran setiap ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas demi mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sebagai insan Basarnas, kami juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Saya Abel Daram Danwarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.